adik-adik semuanya. Wow, yuk kita semua bangkit berdiri karena kita semua bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Sebab Yesus yang membuat kita suka cita. Amin. Mari katakan, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari sorakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih lagi katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami bersuka, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Lebih lagi bertepuk tangan untuk Tuhan, karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita semua adik-adik harus bersuka cita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa adik-adik? Di dalam Tuhan. Amin. Bersuka. Lebih keras katakan, di dalam Tuhan.
Adik-adik, puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk minggu sore hari ini. Kami bisa bersama-sama beribadah dalam Batam Kids Worship. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, berkati kami supaya kami mengerti dan kami mau melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ini doa dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, puji Tuhan ya. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Wow, adik-adik nggak terasa loh, sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Indonesia sesudah mereka merdeka melakukan banyak pembangunan sampai ke pelosok-pelosok. Kita melakukan pembangunan dan semua penduduk Indonesia menikmati pembangunan yang sudah dilakukan. Wow, enak banget ya menjadi orang yang hidup di negara yang merdeka. Bebas melakukannya untuk kesejahteraan bangsanya. Sore hari ini, Kak Hana mau membagikan firman Tuhan tentang kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Wow, berarti ada dong, kalau nggak di dalam Kristus Yesus, berarti kita nggak merdeka. Betul adik-adik, kalau tidak di dalam Yesus Kristus, berarti kita tidak merdeka. Merdeka yang bagaimana? Maksudnya, kalau kita tidak dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, berarti kita suka melakukan dosa. Kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Mari adik-adik kita buka firman Tuhan sore hari ini dalam Galatia 5 ayat 13. Mari kita baca sama-sama ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi di saat kita sudah dimerdekakan dalam Kristus Yesus, kita tidak mau lagi melakukan dosa. Kita tidak mau lagi melakukan yang membuat mama papa kita, guru kita, atau teman kita sebel melihat kita. Karena apa? Kalau ada perkataan atau perbuatan kita yang membuat orang lain marah, berarti kita sebel, berarti kita melakukan dosa. Ada beberapa hal yang mau Kak Hana bagikan sore hari ini, bagaimana kehidupan kita sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, berdiri teguh. Berdiri teguh maksudnya apa ya? Ya, kalau kita sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus, kita sudah hidup benar di dalam Kristus Yesus, kita berdiri teguh. Apapun godaan untuk melakukan dosa, kita bilang tidak. Kita bilang stop, saya tidak suka melakukan dosa. Misalnya apa adik-adik? Ya salah satunya, misalnya kalau kita mau ujian. Mungkin ada di antara adik-adik di akhir bulan akan ujian bulanan mungkin ya. Wow, ujian itu kan mengetes kemampuan kita dalam pembelajaran sebelumnya. Mungkin ada kesempatan untuk menyontek. Waktu kita soal sudah dibagikan, mungkin wali kelas atau guru kelas kita keluar dari kelas. Dan ada kesempatan untuk menyontek atau melihat buku ataupun menyontek punya teman. Tapi kita tidak mau. Karena apa? Berarti itu kita melakukan dosa. Jadi ada kesempatan untuk berbuat dosa, kita tetap berdiri teguh. Kita tidak mau menyontek. Kita tidak mau lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah salah satu poin kalau kita sudah mengalami
kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Berdiri teguh. Mari kita buka ayatnya dalam Galatia 5 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdiri teguh. Jadi kalau misalnya teman kita mengajak kita, ya kalau makan nggak usah berdoa, kita tetap berdiri teguh. Harus tetap berdoa. Misalnya ada teman-teman bilang, udah nggak usah ke gereja, hari ini enak loh main gamenya. Wah, kita tetap berdiri teguh, harus tetap ke gereja. Atau adik-adik, mungkin sebelum adik-adik mengikuti ibadah Batam Kids sore hari ini, ada teman yang ngajak, kita nanti nonton bareng ya, ada pilih yang enak loh, nggak usah ikuti ibadah Batam Kids Worship. Wow, tidak, tetap ikuti ibadah Kids Batam Kids Worship. Itu tandanya kita tetap berdiri teguh, tandanya kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua, bagaimana tandanya bahwa kita sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus? Ya, kalau yang pertama tadi berdiri teguh. Ada yang menggoda untuk lakukan perbuatan dosa? Tidak. Yang kedua, harus mau melayani. Wow, melayani berarti aku harus berbuat baik kepada orang, mau memberi. Melayani dengan setulus hati, melayani tidak dengan cemberut ataupun dengan terpaksa. Yang kedua, untuk kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus harus saling melayani. Mari kita buka dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Kita buka Alkitab kita ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Wow, intinya adik-adik, kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, yaitu ada KASIH, kasih. Kita contoh yang terbaik dalam kehidupan kita saling melayani, yaitu apa? Yesus Kristus. Yesus waktu datang ke dunia, dia hidup dalam melayani semua orang. Yesus melayani murid-muridnya. Yesus melayani semua orang yang mau datang kepada dia. Wow, adik-adik, apa yang Yesus lakukan selama di dunia, itu juga yang harus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Tandanya kita sudah merdeka. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Harus saling melayani. Adik-adik pasti ingat kan? Waktu Yesus sebelum disalibkan, dia membasuh kaki murid-muridnya. Wow, itu melayani loh adik-adik, membersihkan kaki murid-muridnya. Dia membersihkan dengan tulus hati, padahal dia Tuhan loh. Rugi melayani? Tidak, banyak untungnya kita mau melayani. Adik-adik juga bisa melayani. Misalnya apa ya? Ya, misalnya mama atau papanya ada tamu di rumah. Nggak ada kakak mungkin, tinggal adik sendiri sama papa mama di rumah. Mama papa aja minta tolong. Andi, tolong dong ambil minuman untuk tamu. Si Andi nggak bilang, ya mama aku nggak mau, nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa melayani. Kita semuanya bisa melayani, tapi mesti mau dan tulus hati. Andi melayani, dia ambil minuman, dia bawa ke tamu mamanya. Wow, luar biasa kan adik-adik? Siapa aja yang disenangkan? Mama, papa pasti bangga punya anak seperti Andi yang mau melayani. Dan Kahana yakin dan percaya, adik-adik semua yang ada di rumah pasti juga suka melayani.
Jadi kalau melayani, kita tidak dengan wajah yang cemberut atau kesal atau dengan berat hati atau nangis dulu baru melayani. Itu berarti tidak dengan tidak tulus hati. Ya, Hana akan ulangi. Yang pertama tadi bahwa kita sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, yaitu berdiri teguh, tidak tergoda untuk melakukan dosa. Yang kedua, saling melayani, mau melayani siapapun, tidak lihat dia teman ataupun enggak. Dan yang ketiga, poin yang terakhir yaitu mari kita buka dalam Galatia 5 ayat ke-14. Apa ya poinnya dari Galatia 5 ayat 14? Mari kita baca sama-sama dalam kitab Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang ketiga adalah saling mengasihi. Wow, saling mengasihi loh adik-adik. Mengasihi itu enak banget. Lebih enak dari makanan apapun. Melakukan kasih itu menyenangkan semua orang. Menyenangkan hati kita dan menyenangkan hati Tuhan. Saling mengasihi. Kita lihat contohnya yang menjadi teladan seumur hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Dia mengasihi kita bagaimanapun, dan dia tidak menuntut balas. Karena kasihnya, dia mau mati di kayu salib, dia mau mati untuk kita supaya apa? Supaya kita semua merdeka di dalam Kristus Yesus, kita mengalami kemenangan di dalam Kristus Yesus, kita bisa mendapatkan kehidupan di surga bersama Tuhan Yesus. Wah adik-adik, itu yang terutama. Kita bilang, merdeka aku di dalam Yesus Kristus. Aku mau berdiri teguh. Aku mau suka melayani. Aku mau mengasihi. Ya adik-adik, kita tetap merdeka di dalam kehidupan Kristus Yesus. Bagaimana kita menjadi orang yang mau tetap saling mengasihi? Mari kita buka ya dalam Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Hana ulangi, Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saling mengasihi. Berarti kita enggak dendam, kita enggak mudah sakit hati, kita enggak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, poin ketiga, saling mengasihi. Walaupun mungkin teman kita menyakiti kita, kita mau tetap mengasihi dia sebagai teman. Kita mau memaafkan dia karena Yesus juga sudah memaafkan kita. Saling mengasihi, itu poin yang ketiga. Kalau kita hidup dalam kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Saat kita membenci orang, itu kita mengasihi enggak? Itu tandanya kita enggak mengasihi. Membenci orang dosa enggak? Ya, itu dosa. Jangan mau melakukannya. Saat kita membalas kejahatan dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, itu kita mengasihi orang enggak? Tidak. Itu dosa enggak? Ya, itu dosa. Jangan kita lakukan lagi. Ayo adik-adik, kita menjadi orang-orang yang saling mengasihi, suka mengasihi. Ya, kebenaran firman sore hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus selalu hidup dimerdekakan dalam Kristus Yesus. Yang pertama, kita harus tetap berdiri teguh. Yang kedua, kita harus mau melayani. Dan yang ketiga, kita harus saling mengasihi. Wow, puji Tuhan, Hana yakin dan percaya kalau kita lakukan ini setiap hari, kita akan selalu bersukacita karena kita menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa.
untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami diingatkan kembali kami sudah dimerdekakan dalam Kristus Yesus yang sudah mau mengampuni segala kesalahan kami. Kami sudah dimerdekakan dalam Kristus Yesus di saat kami hidup dalam kehendak-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati semua adik-adik dalam pendidikan mereka. Berkati semua adik-adik kami ini dalam pertumbuhan mereka. Mereka bertumbuh di dalam roh takut akan Tuhan, menjadi anak yang pintar, sehat rohaninya dan sehat jasmaninya. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merdeka! Wow, firman Tuhan hari ini keren banget ya Kak. Keren banget. Katanya kalau misalnya kita udah dimerdekakan, kita harus berdiri teguh, saling melayani, saling mengasihi. Wow! Adik-adik semuanya tahu gak sih di Alkitab ada loh ayat tentang kemerdekaan gitu. Wow, di mana tuh Kak? Ada di Yohanes 8 ayat 36. Wow, menarik banget. Menarik banget, yuk kita sama-sama baca isinya ya. Oke. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu telah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Keren banget ayatnya. Jadi kalau misalnya kita sudah dimerdekakan oleh siapa? Anak itu. Adik-adik kalau perhatiin, anak itu dimulai dari huruf A yang huruf kapital Kak. Benar. Tuh berarti artinya anak itu tuh Tuhan Yesus. Iya, jadi kalau kita udah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita pasti juga benar-benar merdeka. Amin. Amin. Oke, sama-sama yuk kita hafal ayat ini ya. Ayo Kak. Yohanes dimulai dari huruf Y. Gini ya, huruf Y. Yohanes 8 ayat 36. Oke, kita ke isinya. Gini isinya yang pertama kan. Jadi apabila anak itu kan Tuhan Yesus, jadi kita tunjuk ke atas. Anak itu telah memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka. Keren banget. Iya, jadi yuk sama-sama lah kita hafal ya kan. Semua bangkit berdiri yuk. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Semuanya udah merdeka pasti udah semangat banget. Sukacita banget ya Kak. Yes. Yuk sama-sama yuk ya Febri kita hafal dari awal ya adik-adik. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu telah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Gimana? Karena udah merdeka, pasti semuanya rindu sama tantangan yang lebih besar lagi ya kan? Yuk sama-sama kita hafal dengan kecepatan. Apa ya? Kita kasih apa ya Kak? Kecepatan namanya speed up. Oke, speed out. Oke? up. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu telah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Good job buat adik-adik semuanya. Keren banget. Jangan lupa ya adik-adik supaya ayatnya diingat. Kalau misalnya kita sudah merdeka. Oke. Hari ini kita mau kasih persembahan juga, oke? Jadi persembahannya boleh adik-adik kasih lewat scan QR code yang ada di layar adik-adik. Bahkan juga boleh dikirim ke nomor rekening yang ada di layar adik-adik juga ya. Jangan lupa tuh diperhatikan atas nama GKR Damai Sejahtera, oke? Oke. Nah, sebelum kita memberi, kita harus berdoa dulu ya. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk kami yang boleh menghafal ayat hafalan juga. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan bahwasanya setiap kami telah dimerdekakan.
Terima kasih banyak Tuhan, bahkan sekarang kami mau memberikan persembahan. Tuhan yang berkati persembahan ini biar bisa menjadi sesuatu yang harum di hadapan-Nya Tuhan. Bahkan kami percaya persembahan ini juga dipakai bagi kemuliaan nama-Nya Tuhan. Kami berkati mama papa yang memberi Tuhan menjadi saluran berkat buat adik-adik semuanya. Tuhan yang pakai lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih adik-adik semuanya yang sudah memberi. Kita percaya Tuhan Yesus yang membalikan berlipat kali ganda. Amin. Oh iya Kak, tahu nggak sih 3 hari lagi kita mau merayakan kemerdekaan Indonesia. Gimana kalau kita nyanyi? Oh iya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka.